aliansi internasional. Itu loh. Jadi untuk aliansi ini bukan kita milah-milih. Itu contoh ya, tetangga saya ini ya, dia punya toko besar ya di depan rumah, sebelah kiri kanan jalan. Saya punya warung ya, saya punya Mapopi ya, saya punya Shopee ya. Nah, itu saya bukan duta loh, saya bisa jadi aliansi. Tidak. Yang jadi aliansi itu adalah duta. Jadi sertifikatnya itu nanti ya dicabut. Maksudnya dicabut, bukan dia tidak duta lagi, tetap jadi duta, tetapi diganti dengan sertifikat aliansi. Seperti itu, Bapak-bapak, Bunda-bunda, semuanya. Bisa dipahami kah, Pak Asrin, Mang Adon, yang lainnya? Bisa, Bunda, bisa. Itu dia. Jadi yang dimaksudkan aliansi. Saya ini ngobrol terus, setiap ini pertemuan saya terus bertanya ulang-ulang sampai mereka bilang, Miss, Eagle Woman, Anda ini paham apa tidak? Are you understand or not? Saya bilang, saya coba jelaskan sekali lagi. Saya begitu orangnya, ya. Yang dimaksud itu. Jadi kenapa sering lihat Miss Lumaring, Jojo, Miss Doris posting itu ya, itu mereka duta, sertifikatnya diganti semua. Jadi yang bisa menjadi aliansi itu cuma duta. Nah, di Indonesia ya, cuma Mr. Ridwan ini loh, pendiri GCV, VGGA, Ambasador Indonesia juga beliau bersama saya. Dan masih ada lagi yang lain loh. Itu yang mereka tidak mau ya terlalu ini, tapi support saya dari belakang. Itu ada Pak Dewa ya, ada yang lain lagi, ada Pak Desa Harudin, ada Pak Kristo Ati ya, banyak, termasuk Mr. Ridwan juga. Itu loh, makanya berdirilah GCV Indonesia. Kalau tidak ada, tidak tahu lagi Indonesia ini kita sudah punya nilai berapa banyak ini. Entah GCV kah, berapakah, kacau saya. Iya kan? Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Mr. Ridwan yang selama ini terus mendukung pergerakan kami ya. Walaupun saya ingin umumkan sertifikatnya kemudian, namun jangan Miss, biar nanti gini-gini. Itu loh. Kami dukung Anda dari belakang. Itu sudah luar biasa loh. Iya kan? Mohon izin, silakan. Bunda Noni. Silakan. Baik, terima kasih untuk kedua kalinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya hargai. Selama ini memang pergerakan saya pribadi untuk Pi Network secara khusus mungkin tidak terlalu terekspos oleh Bapak Ibu semuanya. Dan itu sudah diketahui oleh Bunda Noni sejak awal. Saya tidak akan tampil meskipun di awal-awal saya hadir di beberapa platform, dan waktu itu pun ada satu platform yang besar pun, saya tidak pernah memproklamirkan diri saya tentang jabatan saya dan yang lainnya. Saya selalu memberikan edukasi, dan itu boleh ditanyakan kepada mereka yang pernah kenal saya dalam satu platform. Bahasa platform waktu itu digunakan secara umum, ya. Nah, begitupun juga di dalam perusahaan atau organisasi yang saya gawangi pun, saya tanamkan kepada teman-teman semuanya. Saya ini hanya statusnya sebagai pendiri ataupun CEO ataupun apa saja. Tapi tolong jangan sampai dilebih-lebihkan bahwa saya harus dihormati, harus ini. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Tunjukkan saja loyalitas Anda, kerja kalian, bagaimana perusahaan kita, organisasi kita itu betul-betul muncul ke permukaan dengan komitmen satu.
dengan komitmen yang sama membangun ekosistem yang baru, ekologi baru di bawah naungan Pi Network. Bentuknya kegiatan-kegiatan pun itu kita bangun benar-benar secara struktural. Bahkan saya sangat berterima kasih atas kesiapan Bunda Noni yang sudah saya pantau sejak lama, sejak ada di dalam satu platform dulu, rumah kita yang lama. Potensi beliau tuh sudah saya pantau sejak lama, dan saya tahu begitu juga dengan teman-teman yang lain yang di mata komunitas saya itu mereka tidak disukai, mereka tidak disenangi, bahkan dijauhi. Di saat belum pada waktunya, saya masih mengikuti alur apa yang dimaukan oleh mereka. Begitu sekarang ini sudah siap untuk launching, orang-orang tersebut saya panggil. Saya panggil untuk saya tawarkan berdasarkan right man on the right place, right man on the right job. Saya tidak peduli kalau beliau itu tidak disukai dengan beberapa rekan-rekan yang ada di dalam komunitas saya. Saya tidak peduli. Saya butuh loyalitas dia, kemampuan mereka, kemudian kinerja mereka, kapasitas mereka. Jadi alhamdulillah, dalam komunitas kita ini harusnya, baik di ambasador ataupun dimanapun kita bergabung, kita harus menunjukkan eksistensi kita terlebih dahulu. Masalah reward, masalah penghargaan itu pasti akan mengikuti kita. Tuhan tidak tutup mata. Apapun yang kita upayakan, kita pasti akan mendapatkan reward. Besar kecilnya tergantung dengan upaya kita, bagaimana kita memberikan kontribusi secara umum. Tapi kalau kita mendahulukan dengan jabatan, itu yang ada nanti pesimisme. Yang ada terjadi adalah persaingan. Jangan. Tolonglah dirubah mindset itu, karena kita itu satu kesatuan, kita itu pionir. Sekali lagi saya ulangi, pionir kita ini. Saya sebagai CEO pun di mata Nicholas, di mata Cindiovan, di mata core team yang lainnya, pionir sama. Nah, ketika sekarang terbentuk sebuah aliansi, ini hal yang menggembirakan buat kita, bahwa pergerakan dari GCV Ambassador ini bukan main-main sifatnya. Kami hadir untuk menjadi momen penting melalui program Konspindo ini, ingin menunjukkan bahwa kami sudah siap untuk membangun ekologi baru ini yang digagas oleh para GCV Ambassador dunia. Bahwa ekosistem di era digital kelak ini sudah ada di depan mata kita. Nah, kalau kita tidak mengambil alih, tidak ikut ambil peran di dalam perkembangan ke depan, siapa lagi? Sementara kita tidak membahas lagi hal-hal yang tidak produktif ya, yang membuat kita mungkin jengkel, marah, dan kecewa. Mereka hanya memanfaatkan pionir-pionir tanpa memberikan edukasi yang benar. Komitmen saya di dalam Konspindo, maaf saya tidak promosi Konspindo, maaf 1001, maaf saya sampaikan sekali lagi. Tanpa saya promosi di dalam ruangan ini, di room ini pun, Konspindo sudah mempunyai nama besar di dalam beberapa media besar. Jangan menganggap kalau saya menyebut nama Konspindo berarti saya sedang promosi tentang Konspindo. Mohon itu disingkirkan dari pikiran Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf. Tapi untuk memperjelas saja, kami khusus fokus dengan Pi Network-nya. Khusus bagaimana kita betul-betul ingin menggerakkan ekosistem Pi Network ini terbuka lebar. Saya sudah pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya, kenapa di dalam kepengurusan kami pun
kami banyak merekrut orang-orang non-pionir karena kapasitas kemampuan mereka. Toh di dalam program kita pun di organisasinya, kita akan mempionirkan masyarakat yang non-pionir. Kita akan mengedukasi mereka. Kita akan berikan manfaat dengan mereka itu bergabung di Pi Network. Ini bukti bahwa komitmen saya sejak awal dan memahami tentang konsep Pi Network, saya terapkan step by step. Bersyukur dengan dukungan teman-teman sekarang termasuk Bunda Noni, Bunda Lin, Pak Asrin, dan mungkin teman-teman yang lain, mereka sangat memahami apa yang saya sampaikan. Kita tidak pernah membedakan bahwa mereka hanya pionir yang ada di lapisan bawah atau sebagai pelaku bisnisnya. Terus kita menjaga jarak, membuat jarak kepada mereka. Tidak. Justru sekarang ini saya sedang memprogramkan, sedang menggagas bagaimana agar pelaku bisnis barter yang akan digelar oleh rekan-rekan kita yang ada di Konspindo ataupun mungkin di luar Konspindo pun, saya akan bantu mereka untuk subsidi. Ini sedang saya upayakan. Bagaimana bentuk subsidi yang nanti akan saya berikan kepada mereka? Kalau kita, mohon maaf ini saya mungkin sedikit memberikan bocoran ya dengan program atau progres yang sedang kita garap. Bapak Ibu ketahui, keluhan-keluhan dari reseller atau seller yang penyedia produk seringkali menjadi hal momok yang menakutkan. Mungkinkah ketika mereka barter dengan 60-40, 60 koin pi, 40-nya dengan fiat, 40% itu cukup mampu untuk mereka bisa pengadaan ulang agar bisa terjadi barter berikutnya. Ini banyak yang terjadi gagal, Bun. Kami dari Konspindo ingin memberdayakan bagaimana mereka tetap eksis untuk melakukan barter, ya, sehingga buyer pun tidak merasa keberatan ketika dibebankan dengan 40% atau 50%. Ini dilema. Ketika seller itu ingin mendapatkan fiat banyak, tapi buyer tidak punya kemampuan untuk membayar fiatnya. Kalau koin pi-nya mungkin diberlakukan 80%, malah kebenaran untuk pelaku bayarnya. Tapi bagaimana dengan sellernya yang hanya menerima 20% fiat? Dia tidak bisa lagi untuk kulakan, tidak bisa lagi untuk belanja produk berikutnya. Ini saya pikirkan, hal-hal ini loh yang harusnya Bapak Ibu semuanya yang tergabung di dalam aliansi ataupun tergabung dalam komunitas, tergabung dalam ambasador, cari solusi-solusi produktif agar ekosistem ini terus bergerak dan membesar. Ekologi baru ini di depan mata kita, Bapak Ibu semuanya. Kita tidak bisa terhindar dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan. Makanya harus kita ciptakan peluang-peluang yang bersifat inovasi, ya, yang membuat semangat para pionir, pelaku-pelaku UKM, UMKM, bahkan kami juga sedang mengupayakan bagaimana bisnis besar yang ada di dalam Indonesia itu bisa terserap oleh mereka yang ada di luar. Begitupun produk-produk yang ada di negara-negara aliansi itu masuk ke Indonesia, sehingga kita mempermudah para pionir ini untuk mendapatkan produk tersebut. Ini tanggung jawab yang besar dari kami Konspindo untuk memikirkan hal-hal ini semuanya.
Kami bekerja keras untuk membangun Pi Network, bukan membangun konspindonya, bukan Bapak Ibu. Tapi tanpa wadah, tanpa platform, impossible kita bisa bergerak untuk membesarkan Project Pi Network. Makanya platform apapun yang betul-betul mendukung GCV, karena nilai GCV itulah yang nanti yang akan dijadikan standar, menjadi nilai utuh agar ekosistem itu menjadi bergerak, menjadi terus berkembang ke depan. Ya, insya Allah komitmen kami untuk menjadi wadah yang mendorong pertumbuhan ekosistem digital yang berbasis kepercayaan ini kita sedang membangun. Kita sedang bangun ini dan kita transparan. Ya. Bapak Ibu boleh bertanya kepada staf-staf yang ada di Konspindo, baik dari mulai pusat, provinsi maupun daerah. Kita satu suara karena kita selalu memberikan edukasi berkelanjutan. Kalaupun ada perselisihan dengan pengajuan pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab, mereka pasti akan menunda. Mereka tidak berspekulasi untuk memberikan jawaban yang akhirnya memunculkan polemik. Loh, katanya si A bicara seperti ini, kok ini si B ditanya jawabannya begini. Ini kan terjadi polemik. Ini saya hindari. Saya berikan edukasi itu kepada teman-teman kami yang ada di jajaran semuanya. Nah, harapan saya ini pun juga bisa dilakukan oleh kita-kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita harus bijak, kita harus bisa merangkul, bekerja sama, ya, dan tidak berpihak. Juga bisa dilakukan. Begini, ini kan terjadi polemik. Ini saya hindari. Saya berikan edukasi itu kepada teman-teman kami yang ada di jajaran semuanya. Nah, harapan saya ini pun juga bisa dilakukan oleh kita-kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita harus bijak, kita harus bisa merangkul, bekerja sama, ya, dan tidak berpihak. Kita tidak berpihak kepada siapapun yang menjadi idola kita, tapi bahwa kita mendukung, itulah tujuannya. Keberpihakan yang berlebihan itu kadangkala justru akan membuat kita kecewa. Tapi kalau kita mendukung dengan proporsional berdasarkan kajian-kajian, berdasarkan analisis-analisis yang faktual, baru kita legowo ketika mungkin ada kegagalan, ketika ada kekurangan. Nah, kita berkolaborasi untuk bisa saling mengingatkan, bukan menghujat. Mohon dipahami kalimat-kalimat saya ini mungkin agak bias atau mohon maaf kalau sulit untuk dipahami. Itu aja, saya butuh kerjasama Bapak Ibu dalam pola pikir. Ciptakan positive thinking yang tadi ditekankan oleh Pak Asrin, oleh Bunda Noni, ataupun Miss Bill, ataupun Lumari. Positive thinking itu landasan dari semua hal kebaikan. Tapi kalau sudah muncul negative thinking, kita akan selalu dihantui dengan negative thinking seterusnya. Jangankan apa yang disampaikan, ketemu orangnya saja, dia sudah taruh curiga. Nah, ini akan justru menghambat pola pikir kita. Kita tertutup, terhijab. Kita terbatas untuk memandang sesuatu yang baik menjadi buruk semuanya. Mohon maaf kalau penyampaian saya mungkin agak panjang. Saya kembalikan ke host atau Bunda Noni. Silakan, saya monitor. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Mr. Ridwan.